Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Kerabat Podcast. Sebelumnya saya ingin mengucapkan Dirgahayu Negara Republik Indonesia yang ke-76. Ini merupakan kali kedua kita merayakan kemerdekaan di tengah-tengah pandemi. Tetapi meskipun demikian, saya mengharapkan bahwa teman-teman semua tetap memiliki semangat luring di era yang serba daring ini. Oke, perkenalkan namaku Azhara Nuranti yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar tema tentang kemerdekaan tahun ini yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tentunya aku nggak sendirian dong, aku akan ditemani oleh Kak Mutiara. Halo Kak Mutiara. Halo Kak Zahra, halo juga Sobat Kerabat. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahra Arsita, bisa kalian panggil Mutiara. Oke, jadi teman-teman di sini udah ada Kak Mutiara yang kali ini akan menemani aku nih untuk membahas seputar Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Tapi ini Kak, sebelumnya boleh dong Kak berikan opini Kakak, apa sih yang Kakak pikirkan saat pertama kali mendengar kata Indonesia? Tentu saja yang pertama kali saya pikirkan itu pasti rumah di mana tempat saya tinggal dan juga tempat saya tumbuh hingga sebesar ini. Indonesia itu tempat yang indah, orang-orangnya ramah, budayanya juga beragam, apalagi saya masih tinggal di desa yang mana orang-orangnya itu juga masih sangat Akrab gitu ya Kak? Iya, akrab, suka gotong royong seperti itu, dan kebudayaannya juga masih sangat kental. Sangat beragam juga ya Kak kebudayaannya ya Kak. Terus gimana lagi Kak? Indonesia tuh ya tempatnya tuh ya indah gitu, sama kebudayaannya beragam, seperti yang nggak hanya itu makanannya, seperti waktunya juga wib, lalu masih banyak lagi tentunya. Oke, jadi intinya teman-teman dari Kak Mutiara ini Indonesia itu beragam, Indonesia itu masih kental dengan kebudayaannya. Jadi kita harap juga ya Kak ya untuk Indonesia ini lebih maju ke depannya, lebih solid lagi ke depannya agar mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke nih Kak, membahas tentang kemerdekaan. Apa sih Kak yang Kakak pikirkan tentang kemerdekaan itu sendiri? Kemerdekaan itu adalah perjuangan baru, bukan akhir dari perjuangan, karena ya seperti yang tadi, kita itu belum sepenuhnya merdeka, karena kemerdekaan ini masih harus kita lanjutkan, kita perjuangkan untuk mewujudkan NKRI yang semakin maju. Jadi membahas tentang kemerdekaan nih Kak, apa sih makna kemerdekaan menurut Kakak? Menurut saya, makna kemerdekaan itu adalah awal yang baru atau perjuangan baru, karena perjuangan kita itu nggak berhenti di sini saja seperti yang Kak Zahra katakan. Kalau kita itu masih belum sepenuhnya merdeka, kita harus mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang sudah disebutkan di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, seperti kita tuh pernah dengar kalau mempertahankan itu lebih susah daripada mendapatkan. Jadi mempertahankan kemerdekaan ini pasti akan lebih susah nantinya. Apalagi kalau kita itu terpecah belah karena perbedaan-perbedaan itu. Kalau kita bersatu, nanti Indonesia juga pasti akan menjadi semakin tangguh dan tumbuh menjadi negara maju. Kalau Indonesia menjadi negara maju, kita tentunya yang akan menikmati hasilnya itu. Ya, betul banget nih guys. Jadi kita sebisa mungkin untuk tetap mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Oke nih Kak, memasuki bulan Agustus. Bulan Agustus itu biasanya dipanggil atau disebut dengan julukan bulan kemerdekaan ya teman-teman ya. Di bulan Agustus ini banyak banget event yang biasanya diadain, dari mulai adain acara sekolah, di sekolah ada, biasanya juga di lingkungan rumah juga ada. Terus apa nih Kak, aku pengen tanya dong ke Kak Mutiara, kenangan apa sih yang paling membekas buat Kak Mutiara dalam memperingati hari ulang tahun negara Republik Indonesia ini Kak? Yang pastinya sih lomba-lomba ya Kak, soalnya kita pasti dari kecil udah terbiasa sama lomba-lomba seperti makan kerupuk, balap karung, panjat pinang, rebutan hadiah-hadiah. Bener banget nih Kak. Nah, karena kalau pas lomba-lomba seperti itu tuh benar-benar memersatukan semua orang, semua kalangan, karena ya lomba itu kadang yang ikut nggak cuma anak-anak, ada remaja-remajanya, bahkan orang tua, sampai kadang dapat penghargaan karena peserta paling tua.
Kayak gitu ya kak. Iya, terus satu lagi tuh yang pasti upacaranya ya kak. Upacara 17-an seperti itu, panas-panasan sambil menghormati bendera Sang Saka Merah Putih. Sekarang Apalagi pas dibacain proklamasinya itu ya kak ya, itu iya, membekas. kerasa banget gitu kan kemerdekaannya. Nah, sayangnya ya, karena pandemi ini, jangankan upacara kemerdekaan, Betul teman-teman. upacara hari Senin aja kita udah nggak pernah. Udah hampir 2 tahun ya kak nggak pernah Ya upacara. ampun. Rasanya kangen banget ya untuk rasanya upacara itu. Gimana nih teman-teman juga pastinya kangen dong untuk upacara lagi, panas-panasan lagi bareng teman-teman. Iya. Mungkin itu aja sih kak. Oke, jadi teman-teman kita masuk ke tema hari ini yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Aku mau tanya nih ke Kak Mutiara ya, apa sih menurut Kak Mutiara sendiri makna dari tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh ini Kak? Pasti maknanya itu gak jauh-jauh dari Bhinneka Tunggal Ika, sama yang pasti sering kita dengar seperti bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau kita tuh malah terpecah belah, itu nggak akan ada Indonesia tumbuh gitu. Jadi kita itu harus bersatu agar tangguh untuk menghadapi ancaman-ancaman dari luar negeri ataupun dalam negeri. Seperti sekarang medsos itu termasuk dalam ancaman ya kak, karena mudah banget mengambil informasi palsu yang dapat memecah kita. Satu lagi sih, kayaknya kita juga nggak bisa selalu menyalahkan pemerintah atau mengandalkan pemerintah, karena kalau kitanya sendiri aja masih nggak taat peraturan, itu nggak membantu banget buat Indonesia tumbuh. Kita tuh harus membantu pemerintah, karena pemerintah itu pemimpin kita. Kalau pemerintah nggak dibantu ya nggak ada Indonesia maju menjadi negara yang maju. Jadi intinya kita harus tetap bekerja sama, kita bersama-sama. Indonesia itu nggak maju karena pemerintahnya aja, tapi juga dari seluruh rakyat Indonesianya ini ya teman-teman. Kembali lagi nih kak, di masa pandemi ini kita tuh mesti tangguh dalam hal apa sih kak? Pastinya kita tuh harus tangguh menghadapi pandemi dengan cara mentaati prokes yang ditempel di mana-mana. Pasti kemana aja pasti ada tulisan-tulisan prokes seperti pakai maskermu, sering memakai hand sanitizer, sama jaga jarak atau social distancing. Pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan seperti PPKM yang nggak berhenti-berhenti. Mungkin saat video ini diupload juga kayaknya belum berhenti juga. Masih berkelanjutan terus ya kak ya. Kita juga yang pasti harus optimis, selalu optimis kalau pandemi ini pasti berakhir. Walaupun begitu, kita juga nggak boleh lalai dalam prokes-prokes ini. Seperti itu kak. Oke, jadi diharapkan ya untuk teman-teman semua, tolonglah kita taati protokol kesehatan yang udah dianjurkan oleh pemerintah, seperti memakai masker, mencuci tangan, atau menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, habis itu mengurangi kerumunan dan lain sebagainya. Lalu nih kak, apa sih selanjutnya ya? Apa sih yang harus kita tumbuhkan di masa sekarang ini? Tentunya pastinya itu semangat ya kak, soalnya di tengah pandemi seperti ini masyarakat itu mulai putus asa. Salah satu cara untuk bertahan hidup itu mungkin dengan memiliki semangat bakal utama agar bisa bertahan di tengah pandemi. Semangat juga bisa mewujudkan kedepannya Indonesia akan semakin tumbuh menjadi negara maju, karena kita juga akan menikmati hasilnya nanti kalau Indonesia menjadi negara yang maju. Ya, betul banget. Jadi semangat terus untuk teman-teman, kita pasti bisa melewati ini semua dan juga kedepannya kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Oke, yang terakhir nih Kak, mau tanya dong ke Kak Mutiara, apa sih harapan Kak Mutiara di hari ulang tahun Indonesia ini yang ke-76? Harapan saya semoga Indonesia semakin maju dan berkembang, dan semoga pandemi COVID ini segera pergi dari Indonesia. Karena pandemi ini merupakan salah satu hambatan bagi kita semua untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bahkan masuk sekolah saja kita harus masih terbatas. Ini juga hambatan untuk Indonesia tumbuh. Terus semoga kita semakin bersatu agar Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kalau kak
Zahra sendiri gimana? Oke, jadi teman-teman, menurut saya, harapan saya untuk Indonesia yang ke-76 ini, semoga Indonesia semakin baik-baik saja, Indonesia semakin maju ke depannya, Indonesia juga semakin bisa meraih prestasi-prestasi baru untuk mengalahkan negara lainnya juga. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Mutiara karena pada kesempatan ini sudah ikut ngobrol bareng tentang Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Oke, merajut kata dalam satu nama Indonesia, aku, kamu, kita, dan mereka Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!